Roland dengan cepat tiba di aula utama, dan para pedagang segera berdiri dan membungkuk kepadanya. Kebanyakan dari mereka adalah wajah-wajah yang dikenal dan segera setelah mereka duduk. Salah satu dari mereka tidak sabar untuk berbagi berita. Sampel yang mereka bawa kembali telah menyebabkan sensasi besar di antara para pedagang. Siapapun yang mencicipinya memuji rasanya yang unik. Orang lain mengangguk setuju, yakin bahwa minuman kekacauan akan menjadi produk paling sukses. Tidak hanya sebagai minuman, beberapa orang menganggapnya lezat ketika dituangkan di atas ikan kukus dan daging panggang, bahkan dapat digunakan untuk menangkal dingin dan meningkatkan energi bagi awak kapal. Margaret tersenyum dan menambahkan bahwa banyak penjelajah juga memperhatikan minuman kekacauan. Bagaimanapun juga, minuman yang dapat membuat Anda tetap hangat tanpa efek samping dapat menyelamatkan nyawa selama kapal karam. Seorang pedagang menyarankan untuk mengkategorikan minuman kekacauan yang berbeda ke dalam berbagai kisaran harga. Dia percaya bahwa minuman dengan efek khusus dapat dipasarkan dengan harga lebih tinggi hanya dengan sedikit promosi. Roland memandang pedagang itu dengan setuju. Berpikir dalam hati bahwa pria ini benar-benar pantas mendapatkan reputasinya sebagai salah satu pedagang paling sukses, menyadari sifat beragam produk dari nya beberapa sampel. Dia tahu bahwa memisahkan mereka dengan sifat unik mereka untuk penetapan harga akan memaksimalkan nilai mereka. Roland senang mendengar tentang reputasi positif dan memutuskan sudah waktunya untuk melanjutkan dengan langkah berikutnya dari kontrak mereka. Para pedagang mengangguk setuju, tetapi sebelum melangkah maju mereka meminta deposit sebesar 30%. Salah satu pedagang menyerin. Guy menyebutkan bahwa kapalnya kosong kecuali untuk craftsman dan pelaut yang hanya diisi dengan koin emas. Mengilap, Roland tertawa terbahak-bahak dan kemudian membiarkan semua orang memeriksa barang barang mereka. Tiba di sebuah gedung dan menuruni tangga ke ruang bawah tanah. Deretan rak kayu tersusun rapi, masing-masing memegang tong minuman kekacauan yang Roland telah berjanji untuk memasok kali ini. Mereka dapat mengambil total 100 tong yang semuanya disiapkan oleh Roland. Jika pemeriksaan berjalan lancar, dia akan mengatur agar mereka diangkut ke dermaga. Anda tidak akan membiarkan kami mencicip inya terlebih dahulu? Salah satu pedagang bertanya dengan heran. Roland tersenyum dan menjelaskan minuman kekacauan tidak seperti anggur. Beberapa minuman memang dapat disimpan untuk waktu yang lama, tapi itu tidak berlaku untuk setiap jenis. Oleh karena itu, setelah menyeduh, hal pertama yang mereka lakukan adalah mensterilkan dan menyegel mereka. Para pedagang agak bingung, jadi Roland menjelaskan An mengatakan minuman ini seperti makanan biasa yang dapat merusak sterilisasi. Mencegah mereka tidak perlu memahami detailnya. Ketahuilah bahwa begitu tong dibuka, minuman di dalamnya tidak akan tetap alam kondisi terbaiknya. Lama setelah menjelaskan beberapa detail lagi, Roland memperhatikan Jamer masih tampak ragu. Pedagang menunjuk bahwa karena setiap batch berbeda, beberapa rasa mungkin lebih baik daripada yang lain. Dia bertanya apakah mereka dapat membagi semua minuman menjadi 4 bagian sebelum menyegel sehingga mereka tidak perlu khawatir tentang variasi rasa. Roland memikirkan beban kerja tambahan ini berarti untuk Shah dan Lily menggandakan tugas mereka tanpa manfaat yang jelas baginya. Dia menggelengkan kepalanya dan menjelaskan sterilisasi dan penyegelan bukanlah proses yang mudah. Untuk rasa apa yang mungkin tidak populer di satu kota bisa menjadi hit di kota lain. Para pedagang tidak tahu harus berkata apa. Roland tersenyum dan menyimpulkan bahwa pada akhirnya fokusnya seharusnya tidak pada rasa. Tugas mereka adalah untuk mengembangkan sepenuhnya setiap rasa dan menemukan pembeli yang tepat untuk mereka. Para pedagang akhirnya menerima rencana Roland setelah semua tidak ada yang mau mundur dan mereka harus mengakui Roland ada benarnya. Mereka mulai memeriksa barel-barel itu, beberapa bahkan mengendusnya saat mereka sedang sibuk. Roland menepuk bahu Margaret dan dengan tenang nyarankan dia memilih beberapa barel dari bagian 10 dan 24. Margaret tampak terkejut dan hendak mengatakan sesuatu ketika Roland tersenyum dan berkata, anggap saja itu hadiah terima kasih. Jika bukan karena pedagang yang dia bawa beberapa tahun yang lalu, mungkin butuh waktu bertahun-tahun bagi wilayah barat untuk mencapai tempatnya saat ini. Margaret tersenyum dan tidak menolak. Dia juga punya kabar baik untuk Roland. Teman lamanya Babi berencana untuk mengunjungi wilayah barat dalam beberapa hari ke depan, dan dari suratnya sepertinya dia akan membawa beberapa orang lain juga. Ini karena mesin Roland telah menjadi terkenal di wilayah tengah kerajaan. Margaret terkekeh dan menyebutkan bahwa pabrik Roland akan segera menjadi sangat sibuk. Roland membelai dagunya, berpikir ini memang kabar baik. Saat kembali ke kantornya, dia menyadari bahwa segera jika para pedagang ingin membuat mesin mereka sendiri, maka mereka semua akan membeli bahan baku, peralatan pemrosesan dan komponen utama dari Neverwin.
Mungkin tidak akan lama sebelum Neverwinter mencapai New High. Roland memberitahu Barret berdiri di sampingnya. Mereka mungkin perlu membangun beberapa pabrik lagi. Sementara itu kembali ke Teal. Dia menulis surat untuk Camilla. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengoceh seolah-olah dia sedang menulis surat keluarga. Dia berbicara tentang segalanya mulai dari bulan-bulan iblis hingga Pera. Hari kemenangan hingga hotpot dan berbagai makanan lezat dari Neverwinter. Dalam suratnya dia berbicara tentang bagaimana tidak ada perbedaan antara pejabat balai kota, serikat penyihir, atau rakyat biasa. Pemandangan seperti itu tidak akan terbayangkan di masa lalu. Tilly tersenyum saat dia menulis. Dia sadar bahwa perang sedang membayangi yang akan menentukan nasib semua orang ini hanya Buat kegembiraan saat ini semakin berharga. Tujuan sebenarnya dari suratnya adalah untuk memberitahu Camilla bahwa Neverwinter adalah tempat yang luar biasa sampai tahu dia mungkin tidak dapat mengubah pikiran Camilla tentang kaum bangsawan, tetapi dia berharap Camilla dapat mengunjungi dan melihatnya sendiri daripada merasa terjebak oleh tugasnya di lorong yang tertidur. Surat itu cukup panjang dan meskipun Tilly ingin berbicara tentang apa yang terjadi di wilayah selatan dengan orang-orang pasir, dia memutuskan untuk menyimpan detail itu dengan secara langsung. Tilly percaya bahwa begitu semua orang tiba di sini, kekuatan Al yang tertidur akan menjadi lebih penting. Saat itu Ashes masuk mengetahui surat itu untuk Camilla. Dia membawakan Tilly minuman dan dengan lembut memijat bahunya Ashes untuk menyiapkan makan malam untuk hari itu, dan Tilly menantikan makan malam. Setelah Ashes pergi, Tilly terus menulis beralih dari obrolan kosong ke masalah yang lebih serius. Menurut kesepakatannya dengan Roland, mereka akan mulai bermigrasi di musim semi. Dia yakin ini adalah keputusan yang baik dan berharap semua orang di Slumbering semuanya sudah siap. Pedagang bulu akan menjadi sibuk setelah bulan-bulan iblis, dan jika mereka tidak dapat menyewa cukup banyak kapal dan pelaut, Tilly menyarankan untuk mencari bantuan dari Thunder. Dia punya firasat bahwa rute ini akan segera menjadi salah satu jalur perdagangan tersibuk. Tilly mengingatkan Camilla bahwa pindah ke wilayah barat tidak berarti meninggalkan pulau yang tertidur. Tidak pernah musim dingin kemungkinan akan menjadi benteng paling bahaya begitu perang ilahi dimulai, dan mereka juga memiliki tugas untuk berkontribusi dalam perang melawan musuh. Jika yang terburuk terjadi di wilayah barat jatuh, satu-satunya tempat berlindung mereka akan tetap menjadi Viot dan Slumbering lorong. Dengan ini dalam pikiran, dia mendesak Camilla untuk menjaga dirinya sendiri. Dia menandatangani surat itu dan menyisihkannya. Setelah menyelesaikan surat itu, Tilly menghela nafas. Camilla awalnya adalah bagian dari bangsawan ibu kota kerajaan lama dan sangat menyadari perbuatan kotor di antara aristokrasi. Dari pembicaraan mereka sebelumnya, Tilly merasakan bahwa Camilla condong untuk tetap bersama Al yang tertidur tanpa batas waktu. Sementara Al yang tertidur sangat penting bagi mereka. Tilly berharap semua orang bisa datang ke Kastil Agung dan mengalami kehidupan normal. Tentu saja surat ini mungkin tidak sepenuhnya menenangkan pikiran Camilla, tetapi karena lebih banyak penyihir yang memahami wilayah barat, Tilly percaya pandangan awal Camilla pada akhirnya akan berubah. Tilly meregangkan dan menggulung surat itu menjadi gulungan yang kencang, mengamankannya dengan tali tipis. Pada saat itu pintu kantornya terbuka dan Hani masuk melihat 5 atau 6 gulungan di atas meja. Dengan jelas semuanya seharusnya dikirim lorong yang tertidur. Hani terkejut. Bukankah ini agak berlebihan? Tilly bertanya dengan lembut. Hani menepuk dadanya dengan percaya diri dan berkata, selama itu surat dari Putri Tilly, itu akan terkirim. Tidak peduli apa yang dia katakan, dia akan menangkap 2 burung besar jika diperlukan. Tidak hanya surat rahasia, bahkan ikan panggang Adu akan dikirimkan jika dia membutuhkannya. Tilly tertawa dan berjalan ke jendela memikirkan masa depan. Dalam waktu dekat para penyihir yang telah dipaksa meninggalkan tanah air, mereka akan menginjak kaki di tanah ini. Sekali lagi dia sudah bisa membayangkan betapa ramainya wilayah barat ketika semua orang datang hidup bersama dalam kebahagiaan dan kegembiraan. Mungkin wilayah barat akan lebih hidup daripada sekarang. Di gedung penyihir, Broken Sword menggosok matanya meregangkan dan perlahan turun dari tempat tidur. Dia mengenakan pakaian sehari-harinya dan turun ke bawah di mana Bre sudah siap. Dia menyapa Ani di meja dan bertanya apakah dia akan pergi ke pabrik hari ini. Ani yang selalu bangun paling awal hampir menghabiskan makanannya. Dia menghabiskan sup terakhirnya dan menjelaskan bahwa beberapa bagian tidak dapat dibuat oleh para pekerja karena terlalu besar untuk mesin. Mereka harus dirakit dari potongan-potongan besi kecil. Ini dulunya adalah pekerjaan Ana, tetapi sekarang telah diserahkan kepadanya. Namun hari ini adalah hari yang istimewa. Ani meyakinkan Broken Sword bahwa dia akan menyelesaikan pekerjaannya lebih awal dan tiba di sana tepat waktu. Broken Sword mencatat dan
Gan senang dan berkata dia akan mengurus Hiro. Sementara itu setelah sarapan, Broken Sword mengambil baskom berisi air panas dan pergi ke kamar lain. Yang mengejutkannya, Hiro sudah bangun, duduk di tempat tidur dan menatap keluar. Hiro tersenyum dan menyambutnya sambil meminta maaf karena membutuhkan bantuannya lagi hari ini. Broken Sword menepis permintaan maaf itu dengan mengatakan tidak ada yang keberatan sama sekali. Dia menambahkan dengan senyum bahwa mungkin setelah hari ini Hiro mungkin bisa melakukan hal-hal ini sendiri. Sejenak ekspresi ragu-ragu melintas di wajah Hiro, tubuhnya sedikit gemetar saat dia melihat tunggul-tunggulnya. Dia telah lupa bagaimana rasanya berjalan, bahkan dalam mimpinya, dia menjadi lebih emosional saat dia berbicara, air mata mengalir di pipinya untuk nyabak. Dalam mimpinya dia hanya bisa merangkak. Broken Sword bergerak lebih dekat dengan lembut menangkup wajah Hiro di tangannya, menawarkan kata-kata penyemangat, lalu dia menepuk pipi Hiro dengan ringan. Dan memintanya untuk meluruskan kakinya. Selama beberapa bulan terakhir, Serikat Penyihir telah mencoba menemukan cara untuk membantunya sembuh, tidak seperti beberapa bulan yang lalu. Tunggul dari Lut Putnya yang terputus telah tumbuh secara signifikan pada awalnya, bahkan kemampuan penyembuhan Nano tidak dapat mencapai generasi anggota tubuh penuh. Dalam ingatannya, Roland telah memanggil semua orang. Dan menepuk kepala Nano dengan lembut dan menunjuk ke Broken Sword sambil berkata masih ada kesempatan menyemangati Nanoa untuk tidak menyerah. Saat itu Broken Sword cukup bingung, ternyata Roland Jin memanfaatkan kemampuan Broken Sword saat dia berubah menjadi belati dan dipegang oleh Nanoa. Kemampuan penyembuhannya meningkat secara signifikan. Langkah selanjutnya adalah membuat luka di kaki yang memungkinkan Nanoa menggunakan kekuatannya, namun bahkan dengan sihir Broken Sword Nanoa hanya bisa menyembuhkan selama sekitar 10 detik saja. Prosesnya melelahkan karena Hiro harus menahan rasa sakit berulang kali. Membuat tugas itu sangat menantang. Segera seluruh Serikat Penyihir beraksi. Lift membuat pil yang bisa digunakan untuk anestesi, jadi Hiro tidak akan merasakan sakit. Ana mengambil pembuatan sayatan yang memungkinkan Nanoa untuk fokus hanya pada penyembuhan. Dengan dukungan Spears mereka tidak perlu khawatir kehabisan sihir, meskipun itu membutuhkan sejumlah besar sihir. Dengan bantuan semua orang, perawatan baru-baru ini telah membuat kemajuan yang signifikan. Jika semuanya berjalan dengan baik, Hiro akan mendapatkan kembali kakinya pada akhir hari ini. Memikirkan hal ini Uatnya tersenyum gembira. Tiba di pusat medis, Hiro menjadi lebih gugup karena sebagian besar anggota Serikat Penyihir berkumpul di sana. Wendy tersenyum dan mengatakan padanya bahwa Roland dan semua orang sudah menunggunya di dalam. Broken Sword sedikit terkejut mendengar bahwa bahkan Yang Mulia Roland datang hari ini. Rem menunjuk Lily dan berkata tentu saja dia melakukannya, satu-satunya orang yang bisa menarik Lily dari mikroskopnya, dan serangga aneh adalah Yang Mulia. Lily dengan cepat menutup mulutnya dan Wendy terkekeh melihat suasana hati sedikit membaik. Dia kemudian mendesak semua orang untuk masuk ke dalam. Broken Sword mendorong kursi roda Hiro ke dalam ruangan dan menyapa Roland sebelum dengan hati-hati mengangkat Hiro ke tempat tidur. Hiro masih cukup gugup, mungkin menunggu seseorang tapi saat itu Ani tiba. Dia memegang tangan Hiro dan meyakinkannya berjanji untuk tetap di sisinya selama prosedur. Hiro kemudian meminum pil dan tertidur. Broken Sword kemudian berubah menjadi pisau. Bedah Spears menghubungkan daun yang memiliki energi magis paling banyak ke Nanoa karena gelombang energi magis yang tiba-tiba itu juga berdampak pada Broken Sword, namun dia bertahan di sana. Ana Deng lembut mengangkat kaki Hiro dan membuat sayatan. Nanoa segera mulai menggunakan kemampuannya pembuluh darah. Saraf tulang, otot, dan kulit perlahan beregenerasi. Setelah setengah jam baik Nanot dan Broken Sword bersandar di tempat tidur sepenuhnya terkuras dan terengah-engah berat. Beberapa jam kemudian saat efek pil itu menghilang, Hiro perlahan membuka matanya. Wendy bertanya padanya apakah dia bisa merasakan sesuatu. Hiro duduk perlahan dan tiba-tiba jari-jari kakinya berkedut. Dia menatap kakinya, air mata mengalir di matanya. Dia terus mengucapkan terima kasih. Akhirnya tersedak kata-katanya. Ani membungkuk untuk memeluknya dan Hiro menangis di pelukannya. Roland dengan cepat menerima berita. Dia sangat gembira untuk Hiro dan operasi yang sukses juga mengkonfirmasi sesuatu yang signifikan tentang kemampuan pedang yang patah. Seperti yang dia harapkan, itu dapat meningkatkan apa yang disebutnya ambang batas absolut kekuatan penyihir. Dia berhipotesis bahwa setiap penyihir memiliki batas kemampuan. Mereka misalnya burung kolibri dapat mengurangi berat benda tetapi hanya sampai batas tertentu. Dalam durasi Nanoa dapat meregenerasi jari-jari yang terputus dari ledakan, tetapi tidak seluruh anggota tubuh Broken Sword bagaimanapun dapat memperluas batas-batas ini. Membaca laporan Wendy, Roland menyadari bahwa ketika Broken Sword bergabung dengan penyihir lain, sebagian besar mengalami peningkatan
Alam kemampuan mereka. Dia tersenyum dan berpikir bahwa Broken Sword akan segera menjadi salah satu penyihir tersibuk di Neverwinter. Tiba-tiba ada ketukan di pintu dan seorang penjaga masuk. Itu adalah pesan dari Kyle meminta Roland untuk menuju ke laboratorium. Tugas yang Roland berikan kepadanya telah selesai. Roland dengan cepat berdiri setelah mendengar ini dan dengan cepat menuju ke laboratorium. Tentara ditempatkan di mana-mana di kantor. Kyle dengan hati-hati menuangkan cairan hijau ke dalam cairan ungu. Ketika Roland memasuki ruangan, dia tidak bisa menahan napas dalam-dalam. Ini adalah aroma bensin yang indah. Kyle berdiri dan memberi hormat Roland dengan bersemangat mengatakan kepadanya bahwa Roland benar. Air hitam memang terdiri dari banyak zat. Dia telah bereksperimen dan menemukan bahwa distilasi dapat memisahkannya, menunjukkan tabung dan mengatakan cairan hijau yang baru saja dia hasilkan dapat meledak ketika dinyalakan. Roland mengangguk puas, sepertinya mungkin untuk memisahkan mie-nya yang mudah terbakar. Dia menepuk bahu Kyle dan memerintahkannya untuk menemukan cara untuk memproduksinya dalam skala LGE. Kyle percaya diri dan siap untuk tantangan. Sementara itu seorang pria berjalan di jalan sambil menyenandungkan lagu, merasa semakin puas dengan hidupnya. Pertaniannya sekarang mempekerjakan 100 pekerja dan dia memiliki hampir 10.000 ayam dan bebek untuk memberi mereka makan. Membutuhkan sejumlah besar pakan cacing setiap hari. Dia merasa bangga dengan julukan yang dia dapatkan sebagai ksatria ayam dan bebek. Dia dulunya adalah seorang ksatria tetapi menyerah kepada Roland beberapa tahun yang lalu, tetapi dia tidak pernah menoleh ke belakang dan mencintai apa yang dia lakukan sekarang. Dia tidak pernah ingin menjadi seorang ksatria lagi pula. Bertani adalah hasratnya yang sebenarnya. Tertawa terbahak-bahak dia berjalan ke balai kota. Salah satu pejabat melihatnya dan menyebutkan bahwa Yang Mulia sedang mencarinya. Meskipun tidak yakin mengapa dia ingat pertemuan baru-baru ini. Dia bertanya-tanya apakah Roland telah mengetahui prestasinya dan ingin memujinya sebagai contoh. Dia dengan bersemangat bergegas ke kastil. Tak lama setelah dia mengikuti Roland ke tempat yang berbeda. Setelah melihat struktur bawah tanah yang besar, dia tercengang bertanya-tanya apakah prestasi seperti itu mungkin dilakukan oleh tangan manusia. Saat dia mendekati gerbang besar yang menjulang di atasnya, dia memanggil Roland, mengatakan kepadanya bahwa ada misi rahasia dan bahwa jika dia menerimanya dia tidak dapat berbagi apa yang dia lihat dengan siapapun. Dia bahkan tidak ragu-ragu dan dengan mudah mengambil tanggung jawab. Saat dia perlahan berjalan melewati pintu, beberapa penyihir hukuman Tuhan yang tinggi dan berotot berjalan. Salah satu dari mereka meliriknya menyebabkan dia melangkah mundur ketakutan. Seorang penyihir menunjuk ke arahnya dan bertanya kepada Roland apakah dia benar-benar sanggup melakukannya. Roland sendiri juga tidak yakin tetapi berpikir lebih baik mengungkapkan kebenaran secara bertahap daripada untuk terus menyembunyikannya. Tersenyum pada ayam dan bebek ksatria, Roland mengerti bahwa orang-orangnya pasti akan belajar tentang ini. Dia memutuskan untuk mulai dengan pejabat balai kota hukuman Tuhan yang mengangguk dan melambaikan tangannya. Tiba-tiba batu-batu kecil jatuh dari atas diikuti oleh bayangan gelap turun dari langit-langit. Makhluk mengerikan dengan banyak tentakel dan satu mata mendarat di hadapannya. Pemandangan itu begitu menakutkan sehingga dia hampir menjerit. Kakinya menyerah saat dia berlutut. Apakah ini iblis? Dia berpikir dengan eri. Di sampingnya Roland tersenyum dan melambai pada makhluk itu. Halo asa, dia menyapa. Makhluk itu menjawab sambil membungkuk pada Roland. Bagaimana kabar cacing-cacing itu? Roland bertanya. Jumlah merek telah meningkat secara signifikan selama ada cukup jamur. Mereka tampaknya terus makan. Sepertinya mereka mudah dirawat. Mendengar mereka berbicara, ayam dan bebek ksatria menatap tak percaya ketika Roland dan monster itu mengobrol dengan santai. Roland memperkenalkan Pasa kepadanya, menjelaskan bahwa dia pernah menjadi tuan yang terkenal. Ksatria itu tertegun dan pada saat berikutnya tentakel Pasa menyentuh kepalanya. Seketika gambar seorang wanita cantik muncul di benaknya. Jangan takut, Roland meyakinkannya, mengatakan kepadanya bahwa meskipun penampilannya menakutkan dia masih memiliki hati manusia dan ada beberapa yang lain yang seperti Pasa. Secara bertahap sang ksatria mengerti bahwa 400 tahun yang lalu wanita-wanita cantik ini telah mendirikan kota mereka sendiri di hutan belantara. Namun banyak yang mati selama pertempuran melawan iblis dan hanya sedikit yang lolos, tetapi kutukan menyebabkan mereka berubah menjadi makhluk-makhluk ini. Meskipun mereka memperoleh keabadian, mereka dikutuk untuk hidup dalam penderitaan abadi. Air mata mengalir di wajah Roland saat dia menyerahkan sang ksatria sebuah buku berjudul Para Tuan Wanita di Kota yang Jatuh. Sang ksatria terkejut mengetahui sejarah tersembunyi ini. Roland bagaimanapun berpikir dalam hati bahwa menyajikan kisah tentang kerajaan penyihir yang pernah memerintah umat manusia sebagai salah satu tuan yang malang mungkin lebih mudah
Diterima untuk saat ini sang ksatria ayam dan bebek membungkus kepalanya di sekitar seluruh hal itu sepertinya rajanya telah menerima makhluk-makhluk ini tetapi penampilan mereka mungkin membangkitkan. Rasa takut pada yang lain sebelum Roland bisa selesai menjelaskan sang ksatria memberi hormat meyakinkannya bahwa dia akan merahasiakan ini dia mengerti bahwa kepercayaan Roland padanya adalah suatu kehormatan besar dan dia bertekad untuk memenuhinya saat mereka melanjutkan dia pertama kali melihat jamur besar yang tak terhitung jumlahnya dengan serangga raksasa yang tampak aneh tergantung di asnya Roland menjelaskan bahwa ini adalah karet cacing yang mampu menghasilkan bahan industri yang sama berharganya dengan produk unggas Roland kemudian bertanya tentang pengalamannya beternak ayam, bebek, dan cacing dia mengangguk tetapi bingung mengapa Roland menanyakan semua ini padanya Roland tersenyum mengungkapkan rencananya untuk membiakkan cacing perang karet ini yang membuatnya menelan ludah dengan gugup mungkin mengerti mengapa dia ragu-ragu Roland mendekati salah satu cacing dan menendangnya dengan ringan menunjukkan bahwa mereka tidak berbahaya meskipun ukurannya luar biasa besar Ia mengatakan kepadanya bahwa mereka tidak agresif dan tidak menimbulkan ancaman yang perlu dia lakukan hanyalah mengumpulkan lendir dari perut mereka secara teratur dia kemudian menyerahkan jurnalnya. Merinci kebiasaan cacing namun dia masih agak ragu setelah beberapa detik dia bertanya-tanya apakah dia akan melakukan ini sendirian Roland meyakinkannya sambil tersenyum mengatakan kepadanya bahwa tentara pertama yang ditempatkan di sini akan membantunya sebelum pergi Roland menepuk bahunya mendorongnya untuk melakukan pekerjaan dengan baik dan mengisyaratkan hadiah dalam upacara kehormatan berikutnya setelah Pasya ke daerah lain mereka segera mencapai pintu besar yang terbuka untuk menampakkan dua cacing pemakan besar salah satunya berbicara dengan penuh semangat yang mulia apakah Anda God kami Roland tersenyum mengenali mereka adalah Jasmine dan Ronda salah satu dari mereka menyenggol yang lain mengingatkannya tentang sopan santun mengatakan bahkan jika tubuh kita berbeda kita si Toira sebelum dia bisa menyelesaikan cacing lainnya memotongnya sambil menambahkan maksudmu cacing Toa menyebabkan yang lain membalas mengatakan mereka adalah penyihir bukan cacing keduanya kemudian mulai bertengkar seperti biasa seperti dulu melihat olok-olok mereka yang akrab Roland merasa jauh lebih yakin setelah mengetahui bahwa mereka baru saja kembali ke Neverwinter dan telah berhasil jalani transformasi mereka berdua ingin melihat Roland sebelum pergi ke hibernasi Pasa meminta maaf atas gangguan apapun namun Roland tidak keberatan sama sekali karena dia juga khawatir tentang kesejahteraan mereka dia senang melihat mereka baik-baik saja dia kemudian bertanya mengapa mereka perlu hibernasi Rondet menjelaskan bahwa kapal induk menghabiskan terlalu banyak energi sehingga mereka akan membutuhkan banyak makanan tanpa hibernasi untuk pekerjaan penggalian yang biasa sendiri sudah cukup mereka tidak perlu bekerja sama Roland namun hanya tersenyum dan berkata mereka tidak perlu hibernasi karena proyek baru akan segera datang mendengar ini keduanya menjadi lebih bahagia ketika Roland menyebutkan bahwa tidak perlu khawatir tentang makanan mereka menjadi lebih gembira jelas ada yang suka tidur sepanjang waktu dan bahkan setelah berubah mereka masih ingin menikmati hidup mereka sebaik mungkin menatap Roland sejenak Pasa tersenyum dan membungkuk padanya sekali lagi.